Bapak dan Ibu pensiunan yang terhormat, coba hentikan sebentar aktivitas Anda sekarang. Letakkan dulu cangkir kopi yang sedang dinikmati, simpan sejenak koran yang sedang dibaca, dan dengarkan dengan saksama informasi krusial yang akan kami sampaikan. Jika hari ini atau dalam beberapa hari mendatang saldo rekening Anda tiba-tiba bertambah tanpa ada pemberitahuan sebelumnya, jangan kaget dan jangan bingung. Dan sebaliknya, jika sampai detik ini rapel kenaikan gaji pensiun yang telah lama ditunggu-tunggu belum juga masuk ke rekening, jangan panik dan jangan cemas berlebihan. Karena hari ini, melalui video yang sangat penting ini, kami akan menyampaikan kabar resmi terbaru yang bersumber langsung dari otoritas terkait, bukan rumor yang beredar di grup WhatsApp, bukan asumsi dari tetangga sebelah, bukan kabar burung yang tidak jelas kebenarannya, tentang pencairan rapel gaji pensiun yang saat ini sedang berlangsung secara bertahap, sistematis, dan terukur di seluruh wilayah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera, dan salam penuh kehangatan untuk Bapak dan Ibu semua, para pensiunan aparatur sipil negara yang telah mengabdi dengan penuh dedikasi, para pensiunan Tentara Nasional Indonesia yang telah menjaga kedaulatan bangsa dengan gagah berani, para pensiunan Kepolisian Republik Indonesia yang telah mengamankan negeri dengan setia, para janda dan duda yang tegar melanjutkan perjuangan hidup, serta seluruh ahli waris yang kami banggakan dan kami hormati di seluruh pelosok Nusantara. Semoga Bapak dan Ibu semua, tanpa terkecuali, selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani yang prima, ketenangan batin dalam menjalani setiap hari, kedamaian dalam keluarga, serta keberkahan rezeki yang melimpah dalam menjalani masa purna bakti yang mulia dan penuh kehormatan ini. Masa pensiun yang merupakan buah manis dari puluhan tahun pengabdian tulus kepada negara Republik Indonesia tercinta. Dinamika terkini, mengapa ruang diskusi pensiunan kembali ramai Bapak dan Ibu yang sangat kami hormati? Dalam beberapa hari terakhir ini, bahkan beberapa minggu belakangan, ruang diskusi para pensiunan di berbagai platform media sosial kembali ramai dengan beragam pertanyaan, keluh kesah, dan diskusi yang intens. Ada yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tiba-tiba saldo rekening mereka bertambah tanpa ada pemberitahuan sebelumnya, dan setelah dicek dengan teliti ternyata itu adalah rapel kenaikan gaji pensiun yang telah lama ditunggu dengan penuh harap. Ada yang mulai bertanya-tanya dengan penuh keingintahuan dan sedikit kekhawatiran karena hingga hari ini, hingga saat video ini tayang, mereka belum juga menerima rapel yang seharusnya sudah cair. Ada pula yang aktif menghubungi sesama pensiunan untuk menanyakan apakah ada yang salah dengan data administratif mereka atau ada persyaratan baru yang terlewat. Dan tidak sedikit pula, bahkan cukup banyak yang justru merasa gelisah, cemas, bahkan mulai khawatir dan stres akibat beredarnya informasi yang simpang siur, saling bertentangan, bahkan ada yang cenderung menyesatkan di media sosial, grup percakapan WhatsApp, Facebook, Telegram, dan berbagai platform komunikasi digital lainnya. Ada yang mengatakan rapel sudah dibatalkan oleh pemerintah, ada yang bilang hanya diperuntukkan bagi golongan tertentu saja, ada yang menyebarkan rumor tentang persyaratan baru yang sangat rumit dan berbelit-belit. Hari ini, melalui video yang komprehensif dan menyeluruh ini, kami hadir dengan tujuan yang sangat jelas dan tegas, meluruskan seluruh informasi yang beredar secara jernih, transparan, resmi, berimbang, dan mudah dipahami oleh semua kalangan. Kami akan memberikan penjelasan lengkap dan detail dari A sampai Z, sehingga Bapak dan Ibu tidak lagi bingung, tidak lagi bertanya-tanya, dan tidak lagi menjadi korban dari informasi yang tidak benar atau menyesatkan. Status resmi, rapel memang sedang berjalan. Perlu kami tegaskan dengan sangat tegas dan tidak ada keraguan sedikit pun, sejak awal bulan ini, rapel kenaikan gaji pensiun memang benar-benar sedang berjalan dan telah direalisasikan tahap demi tahapnya secara bertahap di berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Ini bukan lagi sekadar wacana yang masih dalam tahap pembahasan di ruang rapat pemerintahan, bukan sekadar isu yang beredar tanpa landasan yang jelas dan konkret, dan sama sekali bukan janji kosong yang tidak akan pernah terwujud atau direalisasikan. Pemerintah Republik Indonesia melalui mekanisme resmi yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan melalui prosedur yang ketat serta terstandarisasi, telah secara aktif dan konsisten menjalankan penyaluran rapel kepada seluruh penerima hak pensiun melalui sistem perbankan mitra PT Taspen, Persero, yang telah ditunjuk dan dipercaya secara resmi oleh negara. Namun, dan ini adalah poin yang sangat penting untuk dipahami bersama dengan kepala yang dingin dan pikiran yang jernih, perlu dipahami bahwa proses pencairan rapel ini tidak dilakukan secara serentak dalam satu hari yang sama untuk seluruh pensiunan di Indonesia.
Tidak ada skenario di mana semua rekening pensiunan dari Aceh sampai Papua mendapatkan transfer rapel di waktu yang bersamaan dalam hitungan detik atau menit. Mengapa demikian? Karena sistem pembayaran gaji pensiun nasional bekerja dengan mekanisme validasi data yang sangat ketat, teliti, berlapis, dan terstruktur dengan baik. Setiap rekening pensiunan diproses satu persatu dengan sangat cermat berdasarkan berbagai parameter penting dan krusial. Pertama, status keaktifan rekening bank yang terdaftar dalam sistem database nasional. Kedua, kelengkapan data administrasi kepegawaian yang tersimpan dan terverifikasi dalam database pusat. Ketiga, hasil verifikasi otentikasi terbaru yang telah dilakukan oleh pensiunan dalam periode waktu yang ditentukan. Dan keempat, urutan pemrosesan berdasarkan wilayah geografis dan kategori penerima manfaat. Inilah sebabnya, inilah alasan yang logis dan rasional mengapa sebagian bapak dan ibu di wilayah tertentu atau dengan kondisi administrasi tertentu sudah menerima rapel sejak minggu pertama atau kedua, sementara sebagian lainnya yang mungkin berada di wilayah yang berbeda atau memiliki kondisi data yang berbeda masih dalam tahap proses pemeriksaan dan akan menerima dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi. Memahami esensi rapel, ini adalah hak, bukan pemberian. Dan disinilah, pada titik inilah, sering muncul kesalahpahaman yang fundamental dan mendasar. Bapak dan Ibu yang kami hormati dan kami muliakan, rapel bukanlah bantuan sosial yang sifatnya charity atau pemberian yang bersifat belas kasihan dari pemerintah kepada rakyatnya. Rapel juga bukan hadiah ulang tahun, bonus akhir tahun, atau pemberian yang bersifat sukarela dan dapat ditarik kapan saja. Dan rapel sama sekali bukan kebijakan insidental yang sifatnya sementara, musiman, atau hanya berlaku untuk periode tertentu saja. Rapel adalah, dan ini adalah definisi yang paling tepat dan paling akurat, hak finansial yang tertunda yang sejatinya seharusnya sudah diterima bersamaan dengan implementasi kenaikan gaji pensiun beberapa waktu yang lalu. Namun karena berbagai faktor teknis, administratif, dan regulasi yang kompleks, pembayarannya mengalami penundaan waktu. Karena adanya penyesuaian regulasi perundang-undangan yang memerlukan harmonisasi antar berbagai kementerian dan lembaga, pembaruan sistem administrasi kepegawaian nasional yang memerlukan migrasi data dalam skala besar-besaran, sinkronisasi database antar instansi pemerintah yang melibatkan jutaan rekor data, serta proses validasi bertahap yang memakan waktu cukup lama dan teliti, maka selisih antara gaji pensiun lama dengan gaji pensiun baru tersebut dibayarkan menyusul dalam bentuk pembayaran rapel atau pembayaran akumulatif retroaktif. Pemerintah melalui berbagai pernyataan resmi dari Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta PT Taspen telah berulang kali menegaskan dengan sangat jelas dan tegas bahwa hak rapel tersebut tidak hangus seiring berjalannya waktu, tidak hilang atau terhapus karena penundaan pembayaran, dan tidak akan dibatalkan atau dihapuskan selama data penerima masih valid dan terverifikasi, masih aktif dalam sistem database nasional, dan masih memenuhi seluruh syarat administratif sebagai penerima pensiun yang sah dan legitimate. Prosedur penerimaan, apa yang perlu dan tidak perlu dilakukan, ini adalah bagian yang sangat krusial dan perlu mendapat perhatian penuh dan serius dari Bapak dan Ibu semua. Penting untuk disampaikan dengan jelas dan tidak ada ruang untuk kesalahpahaman. Para pensiunan tidak perlu, sekali lagi kami tekankan dengan sangat jelas, tidak perlu mengajukan permohonan khusus dengan mengisi formulir panjang dan rumit. Tidak perlu datang langsung ke kantor cabang PT Taspen dengan membawa tumpukan berkas dokumen yang berat. Tidak perlu mengantri panjang di loket pelayanan sejak pagi buta. Tidak perlu mengirim surat permohonan resmi melalui pos atau jasa kurir. Tidak perlu mengisi aplikasi online tambahan yang berbelit-belit, tidak perlu membayar biaya administrasi atau biaya pengurusan apapun, dan tidak perlu mengurus dokumen-dokumen baru atau surat keterangan tambahan selama data yang telah tercatat dalam sistem sebelumnya sudah benar, sudah lengkap, dan sudah terverifikasi dengan baik. Semuanya, dari proses awal hingga akhir, dari perhitungan nominal hingga transfer dana ke rekening, diproses secara otomatis oleh sistem komputer yang canggih, terintegrasi secara nasional, dan telah diprogram sedemikian rupa untuk melakukan kalkulasi dan transfer tanpa memerlukan intervensi manual yang berlebihan atau campur tangan pihak ketiga. Namun ada satu syarat krusial, satu persyaratan yang sangat penting dan seringkali terabaikan, terlupakan, atau bahkan tidak disadari sama sekali oleh banyak pensiunan, yaitu otentikasi data atau verifikasi keabsahan data penerima pensiun.
Bapak dan Ibu sekalian, otentikasi ini merupakan langkah verifikasi rutin tahunan, prosedur standar operasional yang bertujuan memastikan bahwa penerima pensiun masih hidup dengan sehat dan bugar, masih berhak secara legal dan legitimate menerima pembayaran pensiun bulanan dan data pribadi serta informasi administratif yang tercatat dalam sistem pusat masih akurat, masih sesuai dengan kondisi terkini, dan masih up to date dengan realitas di lapangan. Otentikasi ini bisa dilakukan melalui beberapa cara yang mudah, praktis, dan fleksibel sesuai dengan kemampuan dan kondisi masing-masing pensiunan. Cara pertama adalah melalui aplikasi resmi PT Taspen Mobile yang bisa diunduh secara gratis di smartphone Android maupun iOS, di mana Bapak dan Ibu cukup melakukan pemindaian wajah atau face recognition yang prosesnya sangat sederhana dan hanya memerlukan waktu kurang dari 1 menit saja. Cara kedua adalah melalui bank mitra penyalur pensiun yang telah ditunjuk secara resmi, di mana Bapak dan Ibu cukup datang ke cabang terdekat dengan membawa kartu identitas KTP dan buku tabungan untuk dilakukan verifikasi langsung oleh petugas yang terlatih. Cara ketiga, khususnya untuk beberapa wilayah tertentu atau untuk pensiunan yang memiliki keterbatasan mobilitas karena usia lanjut atau kondisi kesehatan, tersedia layanan jemput bola di mana petugas akan datang ke lokasi-lokasi yang telah ditentukan seperti kantor kecamatan, balai RW, atau tempat ibadah yang mudah dijangkau. Jika otentikasi belum dilakukan sama sekali sejak awal tahun ini atau mengalami kendala teknis seperti error pada aplikasi, foto wajah yang kurang jelas karena pencahayaan yang buruk, masalah koneksi internet yang tidak stabil, atau kesalahan sistem lainnya, maka sistem secara otomatis akan menunda pencairan rapel. Perhatikan dengan sangat saksama kata yang kami gunakan, menunda, bukan menghentikan secara permanen atau membatalkan seluruhnya untuk selamanya. Artinya, dana rapel yang menjadi hak legitimate Anda tetap ada, tetap tersimpan dengan aman dalam sistem keuangan negara, tetap tercatat sebagai kewajiban yang harus dibayarkan, dan akan segera ditransfer ke rekening Anda setelah proses otentikasi berhasil dilakukan dengan sempurna dan terverifikasi oleh sistem pusat. Karena itu, dengan penuh rasa hormat dan kepedulian yang tulus terhadap kesejahteraan Bapak dan Ibu, kami mengimbau dengan sangat, khususnya bagi Bapak dan Ibu, yang sampai hari ini belum melakukan otentikasi untuk tahun berjalan ini. Segera lakukan proses otentikasi tersebut sesegera mungkin tanpa menunda-nunda lagi. Jangan biarkan kendala teknis menghalangi hak Anda. Jika Anda mengalami kesulitan dengan penggunaan smartphone atau aplikasi mobile yang terasa rumit, jangan sungkan atau merasa malu untuk meminta bantuan kepada anak, cucu, menantu, keponakan, atau anggota keluarga terdekat lainnya yang lebih familiar dan terbiasa dengan teknologi digital modern. Peran keluarga sangat penting dan sangat dibutuhkan dalam konteks ini, khususnya bagi pensiunan lanjut usia yang mungkin belum terbiasa atau masih mengalami kesulitan dengan perkembangan pesat teknologi digital dan aplikasi berbasis smartphone. Cakupan penerima, tidak ada diskriminasi sama sekali. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, di tengah masyarakat beredar pula anggapan yang keliru dan tidak berdasar, pemahaman yang salah kaprah bahwa rapel hanya diberikan kepada pensiunan tertentu saja, mungkin hanya untuk pensiunan dengan golongan IV ke atas, atau hanya untuk pensiunan dari kementerian atau instansi tertentu yang dianggap prioritas. Anggapan ini sama sekali tidak benar, tidak berdasar pada fakta, dan tidak sesuai dengan realitas di lapangan. Kami ingin meluruskan dengan tegas dan jelas, tanpa ada ruang untuk interpretasi yang berbeda. Rapel kenaikan gaji pensiun mencakup seluruh penerima hak pensiun tanpa terkecuali dan tanpa ada diskriminasi berdasarkan apapun. Ini mencakup seluruh pensiunan aparatur sipil negara dari berbagai kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Ini mencakup seluruh pensiunan Tentara Nasional Indonesia dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara dengan berbagai pangkat dan satuan tugas. Ini mencakup seluruh pensiunan Kepolisian Republik Indonesia dari berbagai kesatuan, resort, dan polda di seluruh Nusantara. Ini juga mencakup para janda yang ditinggal wafat oleh suaminya yang berstatus pensiunan dan tercatat sebagai penerima hak, para duda yang ditinggal wafat oleh istrinya yang berstatus pensiunan, dan seluruh ahli waris yang sah yang tercatat dan terverifikasi dalam dokumen administrasi pensiun sesuai ketentuan yang berlaku. Bahkan dalam kasus di mana pensiunan utama telah berpulang ke rahmatullah, hak rapel tersebut tidak hilang begitu saja. Hak rapel tetap diberikan kepada janda yang masih hidup, kepada duda yang masih hidup, atau kepada ahli waris yang sah.
Hal ini menunjukkan dengan sangat jelas bahwa negara Republik Indonesia tetap berkomitmen kuat untuk menjamin kesejahteraan para abdi negara, tidak hanya semasa mereka hidup, tetapi bahkan hingga kepada keluarga yang mereka tinggalkan. Perhitungan rapel, mengapa jumlahnya berbeda-beda? Mengenai perbedaan jumlah rapel yang diterima oleh masing-masing pensiunan, dan ini adalah pertanyaan yang sangat sering muncul dan ditanyakan di berbagai forum diskusi, perlu dipahami dengan kepala yang dingin dan logika yang jernih bahwa besaran rapel tidak sama, tidak seragam dan tidak identik untuk setiap orang. Tidak ada angka standar atau patokan universal yang berlaku untuk semua pensiunan. Mengapa demikian? Karena perhitungan rapel didasarkan pada berbagai parameter spesifik yang unik dan berbeda untuk setiap individu berdasarkan riwayat kepegawaian mereka masing-masing. Parameter pertama yang menjadi dasar perhitungan adalah gaji pokok terakhir sebelum kenaikan, atau gaji pokok yang menjadi basis perhitungan pensiun. Pensiunan dengan gaji pokok terakhir yang lebih tinggi tentu akan memiliki perhitungan rapel yang berbeda dengan pensiunan yang gaji pokoknya lebih rendah. Semakin besar gaji pokok terakhir seseorang ketika masih aktif bekerja, maka persentase kenaikan yang diterapkan akan menghasilkan selisih nominal yang lebih besar pula. Parameter kedua adalah golongan dan pangkat terakhir yang dimiliki pensiunan sebelum memasuki masa pensiun. Struktur penggajian untuk PNS, TNI, dan Polri memiliki gradasi yang jelas berdasarkan golongan dan pangkat. Pensiunan dengan golongan IVE tentu memiliki struktur gaji yang berbeda dengan golongan IIA atau IIIB, sehingga rapel yang dihasilkan pun akan berbeda secara signifikan. Parameter ketiga adalah lamanya keterlambatan pembayaran atau periode akumulasi rapel yang dihitung dalam satuan bulan. Jika kenaikan gaji pensiun seharusnya berlaku efektif sejak bulan Januari, tetapi baru dibayarkan pada bulan Juli, maka ada akumulasi selama 7 bulan yang akan dihitung dan dibayarkan dalam bentuk rapel. Semakin lama periode tertundanya, semakin banyak bulan yang terakumulasi, maka semakin besar pula total rapel yang akan diterima oleh pensiunan. Parameter keempat adalah tunjangan-tunjangan struktural dan fungsional yang melekat dalam struktur pensiun masing-masing individu berdasarkan riwayat jabatan dan penugasan khusus selama masa aktif bekerja. Ada pensiunan yang pernah menjabat sebagai pejabat struktural dan mendapat tunjangan jabatan yang cukup besar yang ikut dihitung dalam pensiun. Ada yang pernah bertugas di daerah terpencil, perbatasan, atau wilayah konflik dan mendapat tunjangan khusus daerah. Ada yang memiliki keahlian atau sertifikasi tertentu dan mendapat tunjangan fungsional spesialis. Semua komponen tunjangan ini diperhitungkan secara detail dalam formula perhitungan rapel. Karena kompleksitas perhitungan inilah, karena banyaknya variabel yang unik dan spesifik untuk setiap pensiunan, maka membandingkan jumlah rapel antara satu pensiunan dengan pensiunan lainnya tanpa memahami detail parameter dan riwayat kepegawaian yang mendasari perhitungan tersebut hanya akan menimbulkan prasangka yang tidak pada tempatnya, kecemburuan sosial yang tidak perlu, dan kecurigaan yang tidak berdasar pada fakta. Yang terpenting dan yang harus dipegang teguh adalah setiap pensiunan menerima haknya sesuai dengan perhitungan yang adil, transparan, dan akuntabel berdasarkan data riwayat kepegawaian masing-masing. Waspadai penipuan, lindungi hak dan uang Anda. Bapak dan Ibu sekalian, di tengah kabar gembira tentang pencairan rapel ini, kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan tetap harus dijaga dengan sangat ketat dan serius. Sangat disayangkan, dalam setiap momentum pencairan dana kepada masyarakat, selalu ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, pelaku kejahatan yang mencoba memanfaatkan situasi untuk menjerat korban yang tidak waspada. Dana rapel pensiun, karena jumlahnya yang cukup signifikan dan sifatnya yang sangat ditunggu-tunggu oleh para pensiunan, sering dijadikan umpan atau modus operandi oleh para penipu profesional untuk mengelabui korban. Kami tegaskan kembali dengan suara yang lantang, tegas, dan jelas, PT Taspen sebagai lembaga resmi yang mengelola dana pensiun tidak pernah dan tidak akan pernah dalam kondisi apapun meminta PIN rekening bank Anda melalui telepon, SMS, atau aplikasi pesan. PT Taspen tidak pernah meminta kode OTP yang dikirim ke nomor handphone Anda. PT Taspen tidak pernah meminta password atau kata sandi internet banking. PT Taspen tidak pernah meminta nomor CVV atau kode keamanan 3 digit di belakang kartu ATM.
dan PT Taspen tidak pernah meminta transfer sejumlah uang terlebih dahulu sebagai biaya administrasi, biaya validasi, biaya percepatan, atau biaya apapun dengan alasan apapun. Jika Bapak dan Ibu menerima telepon dari seseorang yang mengaku sebagai petugas Taspen dan meminta data-data rahasia tersebut, langsung tutup teleponnya tanpa berpikir dua kali dan tanpa basa-basi. Jika menerima SMS atau pesan WhatsApp yang mencurigakan dengan tautan atau link yang aneh dan tidak jelas sumbernya, langsung hapus tanpa diklik sama sekali. Jika ada orang yang tiba-tiba mendatangi rumah Anda mengaku sebagai petugas yang akan membantu pencairan rapel dengan meminta imbalan, fee, atau komisi tertentu, langsung tolak dengan tegas dan laporkan kepada pihak kepolisian terdekat atau RT RW setempat. Pencairan rapel adalah proses otomatis yang tidak memerlukan perantara sama sekali, tidak memerlukan jasa calo atau maklar, tidak memerlukan orang dalam di instansi manapun, dan sama sekali tidak memerlukan biaya apapun dari pensiunan. Jika ada yang menawarkan jasa untuk mempercepat pencairan dengan meminta sejumlah uang, itu adalah penipuan murni. Lindungi diri Anda, lindungi keluarga Anda, dan lindungi hak serta uang Anda dengan tetap waspada setiap saat dan selalu mengecek informasi ke sumber resmi makna rapel bagi kehidupan pensiunan. Bagi banyak pensiunan di seluruh Indonesia, rapel bukan sekadar deretan angka yang muncul di buku tabungan atau notifikasi SMS banking semata. Rapel bukan sekadar penambahan saldo yang bersifat sementara. Rapel adalah representasi konkret dari hasil puluhan tahun pengabdian yang tulus dan ikhlas kepada bangsa dan negara. Rapel menjadi penopang biaya kesehatan yang semakin meningkat di usia senja, kebutuhan rumah tangga yang semakin mendesak, dan masa depan keluarga yang lebih baik dan terjamin. Penutup dan ajakan berinteraksi. Sebagai penutup dari penjelasan yang komprehensif ini, pencairan rapel kenaikan gaji pensiun yang kini sedang berjalan di seluruh Indonesia merupakan bukti nyata bahwa negara tetap hadir, tetap peduli, dan tetap menjalankan kewajibannya kepada para pensiunan yang telah mengabdikan masa terbaik hidup mereka. Kami mengajak Bapak dan Ibu untuk berbagi pengalaman di kolom komentar. Apakah rapel sudah masuk ke rekening Anda? Jika sudah, kapan masuknya? Jika belum, sudah berapa lama menunggu? Jangan lupa untuk menekan tombol like, bagikan video ini kepada sesama pensiunan, dan subscribe channel kami agar tidak ketinggalan informasi penting lainnya. Semoga informasi ini memberikan ketenangan dan kejelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bahagia.